Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Barreskrim Polri melakukan gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum Dede bilang kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan copy-paste dari kesaksian Aep. Gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dilakukan Barreskrim Polri Selasa siang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo menyebut gelar perkara terkait pelaporan 6 terpidana soal dugaan kesaksian palsu saksi Dede dan Aep. Polisi akan mendalami laporan tersebut apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Ban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Kuasa hukum Dede sebut kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan copy-paste dari kesaksian Aep. Kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat menjelaskan kesaksian Aep saat dirinya melihat gerombolan geng motor yang melempari dan menganiaya Vina dan Eki saat malam kejadian disalin seolah menjadi kesaksian Dede juga. Dede, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, mengaku memberikan keterangan palsu pada saat berita acara pemeriksaan di kepolisian 8 tahun lalu. Menurut Dede, ia menyesal karena keterangannya telah menyebabkan 8 orang di penjara. Dede mengaku mendapatkan arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana saat pembuatan BAP 8 tahun lalu. Dia mengaku melihat gerombolan pemuda nongkrong kemudian terjadi aksi pengejaran dan pelemparan batu. Padahal menurut Dede, dia sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Udah katanya nanti saya lain, saya ikutin kalau kata saya, dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal kan. Nah disitulah diceritakan, saya nongkrong di warung, kalau warung kan bener Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP sudah diceritakan. Apa kamu tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Selasa pagi, Dede mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Selain Dede, 6 terpidana kasus Vina juga mengajukan perlindungan ke LPSK. Menurut kuasa hukum, fakta baru dari pengakuan Dede membuat ada potensi ancaman terhadap para terpidana ataupun Dede. Setelah itu, Dede didampingi kuasa hukum dan politisi Deddy Mulyadi mendatangi Barreskrim Polri untuk mencabut keterangan yang pernah diberikan 8 tahun lalu dan membuat surat bahwa keterangan yang disampaikan adalah palsu. Prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Barreskrim. Sementara Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar Cahyana. Ketiganya diduga lakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibtu Rudiana. Ketiga nama tersebut didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarga. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, maka Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya,
dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan. Maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Di sisi lain, keluarga Vina mengaku kaget setelah salah satu saksi kunci yakni Dede mengaku berbohong dalam memberikan keterangan pada 2016 lalu. Keluarga berharap kesaksian Dede yang mengaku memberi keterangan palsu dalam BAP kasus Vina dan Eki atas perintah Ibtu Rudiana bisa menjadi titik terang untuk mengungkap penyebab tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV.